Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah struktur data, yaitu implementasi struktur data yang telah kami pelajari. Dan di sini kami memilih judul aplikasi WiPad sebagai implementasi aplikasi text editor sederhana. Oke, di sini dari tim kami, saya sendiri Novarkan Wahid dengan NIM 10305230009, kemudian rekan Saya Hanif Imaduddin dengan NIM 10305230011. dan rekan saya. Saya Gabriel Berliandro dengan NIM 10305233300006. Oke, di sini akan dijelaskan terkait definisi secara umum tentang aplikasi WiPad. Aplikasi WiPad sendiri adalah merupakan text editor berbasis command prompt. Secara garis besarnya itu text editor ini punya empat mode, yaitu yang pertama ada normal mode, yang kedua ada insert mode, yang ketiga ada visual mode, dan yang keempat ada command line mode. Normal mode nanti berisi navigasi, insert mode nanti berisi ya mengisi karakter, string dan sebagainya. Visual mode itu menampilkan eh, karakter yang dicari, dan command line itu ada undo, redo dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan WiPad, pengguna dapat melakukan berbagai hal seperti menyimpan catatan, menyimpan file, melakukan pencarian, dan bahkan membuat program dengan bahasa C++. Tentunya seluruh hasil dari pekerjaan tersebut dapat disimpan secara permanen di perangkat pengguna. Oke, dan untuk lebih lanjutnya, untuk arsitektur WiPad-nya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Hanif Imaduddin. Untuknya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur WiPad. Baik, komponen yang pertama adalah komponen yang utama folder. Folder di dalam folder terdiri dari first, name, dan length. Kemudian first menunjuk pada apa elemen dari folder yang berisi file. Kemudian komponen file di dalam komponen file terdiri dari nama file, panjang nama file, first dan last. Terus menunjuk pada elemen dari file yang berisi row, kemudian last juga menunjuk pada elemen terakhir dari row, elemen row yang terakhir. Kemudian ada komponen row. Di dalam row terdapat first, last, dan length, eh, termasuk seperti sebelumnya, tapi di sini elemen yang ditunjuk berisi char. Kemudian ada komponen pendukung stack overflow. Stack overflow digunakan pada fitur undo dan redo. Kami menggunakan eh, stack dengan pendekatan linked list, pendekatan single linked list. Kemudian log di dalam log berisi instruction code, file PTR, raw PTR, start PTR, dan end PTR. Kemudian komponen pendukung ada clipboard. Clipboard ini digunakan pada proses copy dan paste. Di dalam clipboard terdiri dari head, top, dan info. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Wahid. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gabriel Edward Leandro. Untuknya waktu dan tempat dipersilakan. Nah, terkait libraries yang digunakan sendiri dalam aplikasi WebPad yang kami susun, yakni ada library iStream, CMath, String, dan juga FStream. Nah, apa aja sih fitur yang ditawarkan dari WebPad? Yang pertama ada normal mode. Normal mode ini berisi pertama navigasi kursor, yakni kita bisa ke kanan, kiri, atas maupun bawah, atau kita bisa menggunakan S itu untuk ke start yang di awal file, atau S kecil itu untuk start di awal, menunjuk di awal dari baris tertentu, E, E besar dan E kecil untuk N, berarti kita memindahkan kursor pada akhir baris ataupun akhir dari file tersebut. Yang kedua, menyalakan karakter dengan copy dan eh di baris berapa dan elemen keberapakah yang mau kita
copy atau kita salin, lalu menempel karakter atau paste, menghapus karakter dan juga menghapus baris. Lalu ada insert mode, itu berguna untuk kita bisa menyisipkan karakter dan juga menyisipkan baris yang baru. Selanjutnya ada command line mode, yakni berisi undo, redo, juga find and replace. Lalu ada visual mode. Visual mode itu sendiri berguna untuk kita find, untuk mencari kata yang ingin kita cari dalam file tersebut. Lalu ada beberapa fitur tambahan atau tombol tambahan, yakni exit, itu untuk keluar dari setiap mode dan juga keluar dari file tertentu. Lalu ada quit, itu untuk keluar dari aplikasi. Quit and save itu untuk keluar dari aplikasi, tetapi dengan menyimpan file yang diedit. Nah, lantas bagaimana aplikasi itu berjalan? Mari kita demo secara langsung menggunakan aplikasi Wipad. Kita akan buka di VS Code-nya. Di screen. Nah, berikut adalah aplikasi Wipad yang diciptakan langsung oleh Hanif, Noval, dan juga Gabriel. Nah, pada yang pembuka ini kita tampilkan folder files yang mana kita bisa memilih file mana yang akan kita edit. Apakah dari 1 sampai 9 ataupun kita juga bisa membuat file baru. Tapi karena kita akan mencoba, kita akan coba untuk di file tertentu saja. Misalkan di prosedur si kancil nomor 7. Nah, berikut adalah isi dari prosedur si kancil. Nah, ini kita bisa untuk normal mode tadi kita bisa menggeser. Misalkan kita ke E, berarti menuju ke end prosedur. Nah, ini adalah akhir dari file tersebut ya. Kursor menuju yang terakhir dan juga bisa ke paling awal lagi dengan oh, untuk di awal baris dengan S kecil, atau kita bisa ke atas sebanyak 1 atau ke atas lagi sebanyak 3 atau ke bawah sebanyak 2, ke kanan sebanyak 9 atau ke kiri sebanyak 2. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Kita bisa melakukan copy. Copy baris kita hitung 1, 2, ke 3. Karena kita hitung dari 0 ya. 0, 1, 2. Nah, untuk elemennya kita elemen dari 0 sampai terakhir. Isinya kan kamus. Kita paste pada kursor dengan T. Nah, nilai kamus bertambah. Lalu kita bisa melakukan delete, yakni delete sebanyak 5, hilang. Kamusnya hilang. Kita kembali ke atas, kita turun 1, 2, 2. Oke. Nah, sekarang kita ingin mendelete baris, tinggal dibesar, barisnya hilang. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Wahid. Silahkan. Baik, selanjutnya kita akan mengakses mode kedua yaitu tentang insert mode. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan input IM sebagai awal mulanya masuk ke bagian insert mode. Nah, ketika kita enter insert mode ini, maka akan masuk ke eh, insertnya udah berubah tadinya normal sekarang insert mode. Dari sini akhirnya kita bisa melakukan eh, beberapa prosedur atau beberapa fungsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita ingin menambahkan suatu baris, kita hanya hanya perlu mengetikkan row dalam kurung kurung awal, kemudian kita enter. Nah, maka eh, akan secara otomatis di bagian kamus ini, tadi kan di atas ya, sekarang turun ke bawah. Lihat row-nya di bawah. Nah, setelah itu, dari sini kita bisa mengetikkan sesuatu hal yang mungkin kita inginkan. Mungkin apa ya? Kita ingin tab dulu mungkin tentang kamus. Kita membuat kamus baru terkait misal bola. Kita nyoba aja ya. String. Kita enter. Nah, seperti itu. Nah, karena ya selesai.
Untuk kita kembali ke mode awal, maka kita perlu exit. Nah, kita akan kembali ke normal mode dan kita akan delete saja yang tidak perlu tadi. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Hanif. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mode command line mode. Sini untuk masuk ke command line mode, kita perlu mengetikkan CLM atau command line mode. Lalu di dalam command line mode ini terdapat 3 fitur, yaitu undo, redo, dan juga find and replace. Yang pertama saya akan menunjukkan undo. Di sini untuk melakukan undo, tinggal mengetikkan undo, lalu muncul kembali bola stringnya. Kemudian untuk redo, tinggal ketikkan redo dan hilang kembali. Kemudian untuk find and replace, caranya cukup mudah. Tinggal kurung awal, masukkan kata yang ingin diubah, misalnya di sini YPad, bisa kita ubah menjadi huruf besar semua. Nah, di sini berubah jadi huruf besar semua. Kemudian eh, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mode visual mode. Untuk masuk ke visual mode, kita tuliskan VM. Nah, di visual mode ini hanya ada satu fitur, yaitu fitur find. Di sini misalnya saya ingin mencari kata kami, maka find kami, kemudian kami akan di-highlight menjadi warna biru. Kemudian jika saya lakukan find si kancil, maka si kancil akan berubah menjadi warna biru. Kemudian selanjutnya di sini jika kita sudah selesai, maka jika kita ingin langsung keluar dari aplikasi ini, kita cukup tuliskan quit, dan jika kita ingin menyimpan hasil yang sudah kita buat tadi, kita bisa tuliskan QS. Nah, sini sudah tersimpan. Demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Wahid. Baik, karena tadi sudah didemokan terkait program yang telah kami buat, aplikasi yang telah kami buat, dan sesuai yang QS ya, akhirnya tersimpan di file ini, di folder file ini. Nah, di sini semuanya akan apa namanya yang ingin kita tampilkan akan tersimpan di config seperti itu. Nah, mungkin dari semua pembahasan yang telah kami sampaikan di sini terkait tentang demo aplikasi dan juga pemaparan tentang garis umumnya, secara garis besarnya terkait aplikasi WePad ini. eh, Apabila masih ada kekurangan dari kelompok si kancil, maka insya Allah akan kami perbaiki untuk kedepannya dan semoga video ini dapat menjadi eh, referensi atau bisa dilakukan peningkatan dan pengembangan oleh orang-orang yang mungkin tertarik untuk melanjutkan proyek ini. Baik, mungkin dari kami cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.